Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sumarni karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk mempresentasikan tentang kebijakan kesehatan stunting di Indonesia. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian stunting, pilar pencegahan stunting, kebijakan pemerintah terhadap stunting, lalu kelebihan kekurangan, dan beberapa problematika politik kesehatan. Apa itu stunting? Stunting atau sering disebut dengan kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada balita atau bayi yang berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama Yasin. Jadi di sini tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian stunting. Nah, dengan adanya stunting itu dibuatlah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 72 ini tahun 2021 di dalamnya memuat mengenai strategi percepatan penurunan stunting. Saya di sini akan membahas 5 pilar pencegahan stunting. Yang pertama itu komitmen dan visi pemimpinan tertinggi negara. Itu untuk memastikan program pencegahan stunting itu berjalan efektif. Dan yang kedua, kampanye nasional. Itu untuk bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya stunting dan mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti pemberian makan, pendamping, ASI yang bergizi. Terus yang ketiga, ada konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Itu untuk Seragam Trisapiana dengan NIM 2411016001. Di sini saya akan menyebutkan 11 capaian terancam intervensi spesifik yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama ada screening anemia. Screening anemia ini merupakan pendeteksian anemia sejak dini yang dilakukan pada remaja dan ibu hamil dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil. Ini dilakukan karena menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018, sekitar 23% anak lahir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Untuk kelebihannya, yang pertama itu ada peningkatan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini itu bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil yang dimulai sejak usia remaja agar berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Yang kedua itu ada investasi jangka panjang. Kebijakan ini itu untuk pembangunan sumber daya manusia. Lalu yang pertama, demokrasi. Yang pertama itu ada prioritas kebijakan dan anggaran. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat untuk menentukan prioritas kebijakan termasuk di sektor kesehatan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin politik. Yang ketiga, partisipasi publik dan keadilan sosial. Itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan. Saya akan menjelaskan problematika kesehatan dari sisi politik. Pertama, adanya politik uang dalam mengalokasikan dana program stunting. Hal ini dapat terjadi akibat adanya alokasi anggaran kesehatan yang digunakan sebagai alat Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariata Faracaliga. Izin bertanya, kan ada 5 pilar pencegahan stunting. Apakah dari 5 pilar tersebut ada keterkaitan satu sama lain, dan bagaimana jika salah satu pilar tersebut tidak berjalan dengan baik, apakah akan menimbulkan dampak untuk pilar lainnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ditanya Kirana Raihan dengan NIM 24111605. Ada nggak sih tantangan dalam pengimplementasian peraturan kebijakan pencegahan stunting? Nah, terus apa upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Dan juga itu kan tadi terlibat beberapa pihak ya dalam mencegah upaya ya gitu. Nah, peran masyarakat itu apa? Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan upaya pencegahan stunting kayak gitu? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahratul Afida. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pilar-pilar utama untuk mempercepat penanganan stunting tadi. Nah, di situ kan salah satu pilarnya adalah komitmen dan visi pemimpin tertinggi negara. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana komitmen dan visi pemimpin negara yang ingin dicapai untuk mendukung kebijakan tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap peran dan dari komitmen tersebut. Oke, good daging semua ya pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan saat diskusi. Yang pertama, adakah keterkaitan antar pilar? Kalau memang ada,
Jika ada satu pilar yang tidak berjalan dengan baik, apakah berpengaruh ke pilar yang lain? Jawabannya, ada keterkaitan antar pilar. Jika salah satu pilar tidak berjalan dengan baik, akan berpengaruh dan dapat menghambat penurunan stunting. Pilar-pilar ini saling melengkapi. Penurunan stunting melibatkan banyak faktor dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dampak satu pilar tidak berjalan lancar itu adalah terhambatnya pencapaian penurunan, lalu bisa muncul permasalahan baru. Kemudian nomor 2, apakah ada tantangan dalam pengimplementasian kebijakan stunting dan apa upaya pemerintah dan peran masyarakat dalam meningkatkan upaya pencegahan stunting? Jadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan stunting itu ada. Salah satunya adalah koordinasi antara berbagai pihak, terutama masyarakat, yang kebanyakan dari masyarakat itu kurangnya kesadaran. Dan kemudian bagaimana upaya pemerintah dan peran masyarakat dalam mengatasi atau upaya pencegahan stunting. Jadi peran masyarakat dan pemerintah itu mereka harus saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian pemerintah itu harus membuat kebijakan dan mengevaluasinya agar bisa berjalan lebih baik lagi. Dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran dalam dirinya agar bisa tujuan dari pencegahan stunting ini bisa tercapai. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Putri terkait pilar peran pertama, bagaimana komitmen dan visi pemimpin yang ingin dicapai untuk mendukung kebijakan tersebut, siapa yang bertanggung jawab terhadap peran, komitmen, visi kepemimpinan. Saya akan menjawab tentang bagaimana komitmen dan visi pemimpin negara dicapai untuk mendukung kebijakan pencegahan stunting. Dicapai melalui beberapa mekanisme, yaitu deklarasi politik. Pemimpin negara secara terbuka menyatakan komitmennya terhadap pencegahan stunting melalui pidato kenegaraan, konferensi, atau forum internasional. Deklarasi ini menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Peraturan perundang-undangan, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang pencegahan stunting. Peraturan ini memberikan payung hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan stunting. Alokasi anggaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program pencegahan stunting. Alokasi anggaran yang memadai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. Membentukan tim koordinasi pemerintah. Pemerintah membentuk tim koordinasi tingkat nasional dan daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan stunting. Tim koordinasi ini memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara efektif. Sosialisasi dan edukasi. Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program pencegahan stunting. Oke, baik. Selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap komitmen kepemimpinan? Yang pertama itu ada presiden dan wakil presiden. Sebagai pemimpin tertinggi negara, mereka memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan keberhasilan program pencegahan stunting. Terus yang kedua itu Menteri Kesehatan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta menteri terkait lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program pencegahan stunting sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Terus yang terakhir ada pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa atau lurah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pencegahan stunting di wilayah masing-masing. Baik, sekian jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan D, terus 1, 2. Terus di bawah itu 2 lagi.